Otomatis karena Partai Demokrat kemarin berada di KIM kan, kita harus mengawal visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran kan, untuk bisa dilaksanakan di daerah dan tentunya bisa langsung menukik kepada masyarakat. Tetap selalu cempreng ya. Iya, ini nggak bisa berubah ini suara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Lebih Dekat Dengan. Hari ini kita akan berbincang khusus dengan Ibu Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Ibu Haja Iti Oktavia Jayabaya. Kita langsung ketemu Bu Iti. Sehat ya? Alhamdulillah Kang Aye. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf Pak Irwan. Ini aja kayaknya lagi sibuk banget. Enggak, seperti biasa aja. Iya, nggak ngawal-ngawal pilkada. Iya, mungkin karena berbedanya kan dari tahun-tahun sebelumnya, karena pilkada ini serentak ya. Jadi harus maraton paralel kan, supaya bisa jalan sama-sama di 8 kabupaten kota dan 1 provinsi kan. Nah, terkait dengan pilkada, kalau di Demokrat, kalau nggak salah bikinnya Satgas ya? Iya, Satgas pilkada di kota kabupaten. Iya. Nah, itu mekanismenya seperti apa sih Teh Haji di Demokrat sendiri? Satgas diberikan SK dari DPD kan untuk melaksanakan membuka penjaringan ya, pendaftaran, kemudian juga melakukan wawancara. Dan di DPD Demokrat itu nanti akan ada kunjungan kepada pendaftar calon-calon cakada, cawakada yang mendaftar ke Demokrat. Gitu. Verifikasi faktual. Iya, itu verifikasi faktual yang nanti dari ini hasil ini akan disampaikan ke DPD, DPD akan menyampaikan kepada DPP. Nanti DPP kan tentunya yang memutuskan siapa yang nanti direkomendasi dari Partai Demokrat untuk maju di pilkada. Gitu. Jadi hampir seluruh kota kabupaten sudah ya Teh Haji? Ya, tinggal mungkin minggu depan kita baru untuk penjaringan untuk provinsinya ya, untuk pilgub. Untuk pilgubnya. Jadi kalau kota kabupaten sudah selesai. Sudah. Kita juga harus menyadari bahwa Partai Demokrat juga belum diberikan kepercayaan untuk memiliki fraksi penuh kan. Artinya harus berkoalisi, bisa pastikan koalisi. Nah, artinya bahwa dimanapun Partai Demokrat tidak hanya sebagai pelengkap penderita, tetapi merupakan bagian dari koalisi itu untuk bersama-sama mengawal pemerintahan, baik itu di daerah ya, kabupaten kota. Karena sekarang kan berbeda ya Kak Aye ya. Kak Aye berbeda, kalau dulu kan kepala daerah itu ada visi misi ya yang tingkatan lokal. Kalau sekarang kan bagian dari menjalankan visi misinya presiden dan wakil presiden. Otomatis karena Partai Demokrat kemarin berada di KIM kan, kita harus mengawal visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran kan, untuk bisa dilaksanakan di daerah dan tentunya bisa langsung menukik kepada masyarakat kan gitu. Ya. Nah, kemarin kan di Pilpres nih kelihatan kemarin kompak banget nih Teh Haji. Iya, alhamdulillah ya. Sampai ke daerah Teh Haji di TKD, ada Bu Airin ketua TKD-nya, Teh Haji sekretarisnya. Nah, apakah nanti di pilkada juga akan sama Teh koalisi ini sampai ke daerah itu? Kita berharap sih gitu ya. Makanya karena sekarang kan pilkadanya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap linear kan, gitu. Di kabupaten kota. Maka yang pertama yang kita lakukan komunikasi adalah dalam ruang koalisi Indonesia Maju dulu kan, gitu. Jadi sehingga tadi itu karena kita punya visi yang sama, kemarin sudah bersama, apalagi kalau bisa dipermanenkan misalkan dalam koalisi di pilkada-pilkada kabupaten kota dan provinsi. Kita berharap sih begitu ya. Jadi karena pengen linear itu mungkin kan kampanyenya juga susah ya gitu. Itu kita berharap, tapi kan tidak, politik dan dinamis ya. Kita lihat dan kita wait and see seperti apa. Yang jelas artinya semua harus sama. Kita ingin mengawal program Pak Prabowo dan Mas Gibran di tingkatan kabupaten kota dan provinsi Banten. Ini program pemerintah pusat dikawal sampai ke harus dong. Karena kan kita kemarin yang mengkampanyekan kan gitu. Kalau tidak linear agak susah. Susah kita. Harus jadi inline. Harus inline. Jadi kita enak ngawalnya kan. Jadi masuk dalam program pemerintahan daerah juga kan. Apalagi misalkan provinsi ini kan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Tetapi sekarang karena tadi itu daerah juga tidak memiliki visi misi, otomatis kan bagian dari menjalankan visi misinya presiden dan wakil presiden. Ya. Terus dengan pilgub minggu depan ya Teh? Iya, mulai pembukaan nanti Satgas minggu depan. Minggu depan.
Nah, terus di internal sendiri teh kan ada nama Teh Haji, terus juga ada Pak Arif mungkin ya, Pak Arif Ismasa. Nah, itu nanti dari internal sendiri ada tokoh-tokoh potensial Teh Haji. Ya. Kalau di Demokrat sendiri sih ya memang karena mungkin saya secara tidak langsung ketua DPD kan, jadi otomatis ditugaskan juga untuk bisa maju di dalam perhelatan Pilgub ini. Tapi kan tadi itu kita wetensi, kemudian kalau pembicaraan secara internal kita dengan Bang Arif sih saya belum ada ya, artinya mungkin nggak tahu, mungkin ada pembicaraan langsung dengan DPP seperti apa, tapi diantaranya kalau dari Demokrat itu selain saya ada Rizky Natakusuma ya, misalkan dari internal yang diproyeksikan memang supaya maju di dalam perhelatan Pilgub Banten gitu, atau di Pilgub atau di Pilkada diharapkan itu bisa maju. Tapi tadi itu kita lihat ke depannya seperti apa. Kita juga Partai Demokrat tentunya bukan berarti tidak mengusung kader itu yang punya elektabilitas, yang punya elektoral kan, yang memang bagus kan gitu. Jadi bukan hanya tadi itu pelengkap penderita, tetapi memang bisa mendominasi juga di dalam perhelatan pilkada gitu. Jadi bukan hanya popularitas, ya, elektabilitas, isitas juga Teh. Ya. Karena sekarang kita tahu kemarin pileg itu juga pileg yang barbar kan, istilah kata begitu. Sekarang ya masyarakat kita nggak bisa prediksikan. Ya, jadi gitu. nanti harapannya itu Teh Haji ya, di Koalisi Indonesia Maju bareng-bareng nanti di pilkada juga sama-sama berkoalisi. Moga-moga begitu gitu. Jadi kayak seperti kemarin kita alhamdulillah sudah dengan Gerindra ya, karena Bang Andra juga Gerindra koordinator kita di Banten, dengan Golkar juga notabene partainya Bu Airin yang sebagai ketua TKD, kita sudah melakukan komunikasi gitu. Kalau yang secara garis besar itu, dan beberapa ke depan juga saya akan melakukan komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk juga mungkin yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Artinya kita biar menyamakan persepsi dulu ketika di antara kita kader-kader partai yang ada di Banten ini untuk maju di Pilgub, di Pilkada, tentunya semata-mata juga muatan lokal juga harus masukkan gitu ya. Karena lingkupnya adalah Banten kan secara keseluruhan, artinya kita punya semangat yang sama untuk membangun Banten gitu. Ya, ya. Nah, terus kalau harapannya Teh Haji, andai-andai misalkan nanti Demokrat berkoalisi Golkar, Gerindra, Demokrat yang sudah bersatu hadapan juga ya di koalisi yang ada parlemennya. Nah, terus kalau misalkan idealnya Teh Haji untuk Pilgub itu apa tadi? Biasanya kan selalu dikait-kaitkan nih antara Tangerang Raya dengan wilayah selatan, ada keterwakilan atau Tangerang Raya atau selatan. Nah, kalau harapan Teh Haji nih di Demokrat, atau misalkan nanti Teh Haji masuk di dalam salah satu kontestan di Pilgub misalkan, idealnya seperti apa sih Teh? Kalau pandangan saya idealnya sih mungkin begitu ya. Jadi misalkan memahami karakter masing-masing. Kalau daerah Tangerang Raya kan daerah urban ya. Kalau daerah di selatan kan memang daerah yang masyarakatnya memang notabene masih masyarakat tradisional kan. Nah, kemudian juga persoalan sosialnya juga agak berbeda kan gitu ya, dengan persoalan masing-masing. Seperti daerah di selatan masih tertinggal kan wilayahnya, daerah sini yang daerah yang memang walaupun ini daerah yang maju lah, kita katakan daerah yang intelek kan, daerah yang cerdas. Mungkin kolaborasi itu akan lebih ideal mungkin, tetapi kalau sekarang kan tadi itu politik gak bisa diprediksi, masyarakat gak bisa diprediksi. Kalaupun sama mungkin selama elektoralnya memang diterima masyarakat mungkin sah-sah saja, walaupun misalkan satu kawasan lah gitu di Tangerang Raya gitu, atau wilayah selatan ya, selatan utara gitu, sah-sah aja. Tapi mungkin pandangan saya pribadi ya idealnya begitu ya. Jadi wilayah Tangerang Raya dengan wilayah selatan ya tadi itu Banten Utara dan Banten Selatan bisa kita satukan, sehingga tadi itu menjadi komposisi yang lengkap. Kita bisa memecahkan persoalan-persoalan masing-masing di wilayah-wilayah tersebut. Nah, Teh Haji kan di Lebak sudah 2 periode 2013 sampai 2023. Terus juga prestasi yang sangat menarik adalah terbebas dari daerah tertinggal. Itu keren banget ya Haji. Enggak, bukan kerja saya lah, itu kerja bersama kan gitu. Ya. Nah, ini capaian-capaian Teh Haji selama di Lebak ini saya kira menjadi pertimbangan bahwa Teh Haji salah satu kontestan nanti di Pilgub. Nah, amin, saya mengaminkan doa baik aja Kang Aye ya. Gitu. Tapi di internal Demokrat sendiri, apakah memaksakan untuk kader internal atau siapapun tetap harus menjadi Pilgub misalkan, atau menjadi bagian dari koalisi sendiri Teh Haji? Yang jelas artinya yang pertama instruksi dari DPP adalah kita bangun koalisi
foto yang kemarin dibangun Koalisi Indonesia Maju, lakukan komunikasi yang efektif dan komunikatif lah dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalau misalkan ada peluang kader Demokrat untuk bersama-sama, ya kenapa tidak kan begitu ya, artinya begitu. Jadi itu bagian yang memang harus saya jalankan dari DPP, tinggal nanti tadi itu DPP akan memberikan rekomendasi kepada siapa dengan tingkat elektoral yang bagus kan. Jadi saya bilang kita pokoknya koalisi harus menang gitu kan. Ya kan pasti semua partai kan begitu. Pokoknya koalisi ya harus menang gitu. Karena artinya sekarang kita mendukung Pak Prabowo. Kalau kemarin kan 10 tahun kami kan oposisi kan. Partai Demokrat tidak berada di pemerintahan. Jadi sudah cukup oposisi. Jadi sekarang sebaiknya tadi itu secara linear kita masuk dalam koalisi pemerintahan gitu. Nah, dengar-dengar nih Teh Haji di pusat sana, Teh Haji ini masuk daftar listing menjadi salah satu kabinet nanti di Kata siapa? Nah, kalau misalkan saya belum tahu malah kan, karena itu kan bersedia nggak Teh Haji? Itu hak prerogatif presiden. Jadi kita nggak usah berandai-andai. Tapi kalau diminta boleh. Kalau saya kan kader partai, terus saya juga ya sebagai manusia yang notabene pernah bersama-sama dengan masyarakat ya. Ketika amanah itu diberikan ya harus siap tidak siap kan gitu. Tinggal bagaimana nanti kita bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena buat saya jabatan itu tidak perlu kita kejar-kejar, kita cari-cari ya gitu. Ya ikutin aja jalan Allah ya yang terbaik. Karena seperti kemarin saya nyalek juga kan gitu. Mungkin menurut kita baik, menurut Allah bukan yang terbaik kan. Jadi sambil berjalan, sambil belajar, sambil ya berjalan seperti air mengalir aja gitu. Jadi kalau partai menugaskan dan Pak Prabowo Gibran juga meminta, tentu siapa? Insya Allah dengan dukungan seluruh masyarakat ya, tentunya dengan berbagai komponen, karena kerja yang kita lakukan kemarin juga bukan kerja saya secara pribadi, tapi kerja politik kita bersama, yang tentunya keberadaan saya juga harus dirasakan bersama-sama gitu. Nah, kelihatan kemarin nih di Koalisi Indonesia Maju nih, Teh Haji, Bu Airin, Pak Andra kompak banget ini kayak gitu. Kita kompak, di luar itu juga bercanda-bercanda aja. Kayak kemarin juga kan silaturahim Gerindra. Saya bilang ini partai yang pertama ke DPD yang mengunjungi langsung gitu, kita bilang gitu. Jadi ya obrolannya obrolan santai, karena kan tadi itu jangan sampai kita urusan politik ini silaturahim jadi terputus ya kayak gitu, maksudnya karena kepentingan politik jadi komunikasi yang terbangun jadi terpecah gitu ya. Kalau misalkan tadi itu di antara ini tiga di Indonesia Kim itu ya, koordinator, ketua TKD dan sekretaris TKD bisa lebih memperkuat itu kan, kenapa tidak kan yang saya katakan tadi. Alhamdulillah kalau misalkan tadi itu bisa kita permanenkan ke depan untuk membangun Banten kan. Dan gitu. hasilnya 4 juta pemilih Banten. Amin amin, dia kerja semua lah kan. Di samping TKD, partai koalisi kan ada relawan juga gitu ya. Yang terpenting sekarang itu bukan hanya kita memenangkan, tapi bagaimana ke depan kita mengawal program-program Pak Prabowo dengan Mas Gibran, supaya tadi itu seperti makan gratis dan lain sebagainya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kan gitu. Ya. Nah, Demokrat sendiri kemarin berkontribusi luar biasa. Sama lah semua. Alhamdulillah, malah sekarang ketum saya masuk di pemerintahan kan gitu. Ditugaskan untuk di BPN. Ini juga strategis kan, artinya strategis karena selama ini juga yang menjadi persoalan-persoalan di masyarakat itulah ketidakpastian memiliki lahan ya, terutama tempat tinggal dan lain sebagainya. Ya moga-moga Partai Demokrat bisa terus berkontribusi untuk Indonesia ya, melalui sekarang ketum kami di kabinet, dan juga insya Allah moga-moga kader-kadernya yang lain juga bisa ikut berkiprah mengabdi untuk bangsa dan negara di semua tingkatan. Nah, kalau tadi ada Bu Airin, Pak Andra, Teh Haji, kalau misalkan Teh Haji berharap nih Banten di pandangan Teh Haji seperti apa sih? Berharapnya maju lah. Ya maju, kita kan mungkin kalau dibandingkan yang lain, Banten ini kan sangat strategis, dekat dengan ibu kota, menjadi penyangga ibu kota ya. Artinya menjadi daerah lintas juga Sumatera dan kita ya. Tadi itu dari semua kawasan ini kan menjadi nilai ekonomis, menjadi nilai tambah untuk masyarakat menggantungkan harapannya gitu di Provinsi Banten ini. Salah satunya seperti kita kan gitu ya, basis pertanian harus kita perkuat kan kayak gitu. Kawasan industri juga harus kita perkuat ya, kawasan
ekonomi dan urban, serta sekarang kan yang tidak bisa dinafikan juga bagaimana meningkatkan ekonomi kreatif bagi generasi-generasi muda yang harus kita berikan ruang. Nah, kalau dilihat dari koalisi kita kemarin Indonesia Kim kan itu masuk semua kan. Jadi ada generasi mudanya, ada generasi ya ulama dan lain sebagainya. Yang ini juga termasuk di Banten ini karena basis ulama kan. Yang ini juga kita harus sama-sama menyatukan itu semua. Dan kita berharap ya tadi pemimpin ke depan Banten ya memang yang memang diinginkan oleh masyarakat Banten. Nah, jadi saya nggak bisa spesifikkan karena kalau di antara kita memang ketua TKD kita yang mau maju kan. Iya. Tapi kalau misalnya Teh Haji masuk di dalam kontestasi politik besok di Pilgub misalkan, akan fokus apa sih nanti Teh Haji terhadap Banten ini yang harus dibenahi? Ya tadi salah satunya, yang pertama pencegahan korupsi lah ya. Karena selama ini Banten itu identik dengan korupsi. Kita harus bersihkan itu dulu. Artinya kita harus punya semangat yang sama. Apa yang kita hasilkan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Ya walaupun kadang-kadang kan masyarakat menafikan, cuma omong doang kan. Karena kan kalau kita belum menjadi pelaku di dalam tata kelola pemerintahan itu kan tidak tahu seperti apa di dalamnya. Yang terpenting menyamakan persepsi. Jadi menyamakan persepsinya artinya eksekutif, legislatif, ya aparatur penegak hukum dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana ketika ini bisa bersatu, kita bisa memberikan komunikasi dan diskusi bersama dengan seluruh masyarakat. Misalkan perwakilannya ulama, ya tadi itu ulama umaro harus bersatu dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau kata saya ya tadi seperti ketahanan pangan, ya kemudian juga di Banten ini kan ada PR juga kan, misalkan kawasan-kawasan strategis kan, seperti jalan tol yang belum selesai, misalkan yang harus dilanjutkan, proyek strategis nasional, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, ya termasuk juga tadi itu ya industri kreatif dan lain sebagainya yang memang harus kita dorong menjadi daerah yang yang meningkat ke atas dengan ini kan, karena sekarang kan informasi semakin cepat, jangan sampai kita tertinggal. Apalagi tadi itu kita ini ya pintu masuknya dari Sumatera dan menjadi penyangga ibu kota DKI Jakarta, yang apalagi Tangerang Raya kan masuk dalam kawasan ibu kota DKI Jakarta kan gitu. Ini kayaknya masyarakat Lebak masih belum move on nih Teh Haji. Kangen banget. Saya kalau ngikutin rapat di Menpan RB, Teh Haji vokal banget di Mendagri, lagi live tuh rapat selalu Teh Haji yang selalu aktif. paling galak lah memberikan masukan kayak gitu. Nah, terus Teh Haji buat masyarakat Lebak sendiri ke depan ini apakah nanti Teh Haji juga mewariskan kepada di Lebak ini, harus siapa sih yang cocok di Lebak gitu? Enggak lah, kalau jabatan kan bukan jabatan warisan lah gitu. Artinya kalaupun sekarang dari keluarga saya ada yang ikut mendaftar mau maju kontestasi, kembali lagi kepada masyarakat yang akan memilih, karena kan bukan ditunjuk sekarang ya, masyarakat yang memilih. Kalau dirasa selama 10 tahun saya menjadi bagian, diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Lebak, ada kerasa manfaatnya oleh masyarakat, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi mungkin masyarakat punya pilihan lain, ya kita berharap tadi itu yang tidak keluar dari bagian proses kita mengawal visi misi Pak Presiden gitu. Pak Presiden, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu. Jadi menyerahkan kepada masyarakat Lebak. Ya kan gitu. Tapi ada yang ideal nggak Teh Haji? Kira-kira manusia itu nggak ada yang ideal ya kayak gitu. Jadi kalau kita bilang kita sempurna aja belum tentu menurut orang lain sempurna. Apalagi kalau kata saya, ketika orang membenci kita, untuk apa kita menghabiskan energi kita untuk menjelaskan kita ini seperti apa? Biarkan aja alam yang berbicara, dan biasanya kan kalau sudah tiada baru terasa gitu. Itu. Banyak yang belum move on. Iya. Emang sih, jadi karena mungkin ini juga adaptasi dari masyarakat ya. Ketika pileg ini kan biasanya pilkada dulu, setelah bupati dilantik kan baru kita perhelatan kepada pileg dan lain sebagainya. Ini salah satu juga karena di Lebak ini yang sering saya katakan banyak blank spot, informasi itu banyak juga yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Jadi masih menganggap, ke saya juga banyak mengadu bu ini, mengadu itu kan, dianggapnya masih bupati aja kan gitu. Karena mungkin seperti kemarin pileg, mereka ya tadi itu belum move on, sangkanya saya masih bupati, karena kan dulu pemilihan dulu baru pemilihan bupati dulu, dilantik dulu baru kita melakukan pemilihan kan gitu. Kalau sekarang kan berbeda. Nah, sebagian masyarakat yang memang notabene tidak pernah mengikuti media sosial dan lain sebagainya,
yang memang setiap hari-harinya melakukan ngegarap sawah dan lain sebagainya kan rata-rata kan di masyarakat Lebak kan begitu. Itu juga tidak sampai gitu informasi itu. Jadi ya kalau saya prinsipnya jangan pernah berhenti untuk berbuat baik walaupun orang menganggap kita tidak baik gitu. Nah, Teh Haji kalau udah selesai kemarin, tapi ada nggak PR yang Teh Haji kayak belum selesai nih di Lebak nih harus diselesaikan? Banyak ya. Kira-kira apa Teh Haji yang harus Lebak ini disampaikan? kompleks ya. Kalau tadi itu kan bagaimanapun kepala daerah harus mengawal program strategis nasional. Yang belum selesai itu terkait dengan penyelesaian pembebasan waduk karian ya, walaupun secara udah diresmikan tapi sebagian kan masyarakat belum dibayar ya. Kemudian juga yang kedua adalah relokasi masyarakat yang terdampak banjir bandang yang tahun 2020 terjadi itu juga masih menyisakan PR, itu yang saya masih miris gitu ya. Karena kenapa kawasan yang akan dijadikan relokasi ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, baru 3 tahun selesai. Tapi sekarang kan terkait dengan pembangunan hunian permanennya adalah kewenangan BNPB dan juga Kementerian PUPR. Yang ketiga adalah pembangunan jalan tol dan juga kawasan industri ya, industri hijau yang ada di Kabupaten. Bukan sebesarnya itu ya, kalau yang lain-lain banyak pastinya, tapi secara garis besar yang lingkupnya secara nasional itu yang memang harus diselesaikan oleh kita, dan termasuk juga rencana pemerintah yang melakukan reaktivasi kereta api. Itu belum sekarang ya? Belum. Sekarang memang sedang tahap proses pembangunan stasiun Ultimate yang mungkin kapasitasnya jauh akan lebih besar dibandingkan Kebayoran ya. Satu hari itu bisa menampung 98.000 penumpang, dan itu lintas Sumatera akan berhentinya di stasiun Rangkas Bitung. Semua itu ya? Iya gitu. Jadi kita berharap dengan pembangunan ini yang ke depan akan selesai di Kabupaten Lebak, kita berharap juga akan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat, semakin mudah transportasi untuk masyarakat juga memasarkan produk pertaniannya, produk UMKM-nya secara global kan, tujuannya begitu, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Dulu kalau ke Malingping jalan masih rusak, sekarang udah enak banget. Alhamdulillah. Walaupun nanti kalau tol udah selesai lebih enak lagi. Lebih enak lagi itu aja. Termasuk TPA regional mungkin. Iya betul. TPA regional di Maja. Kita juga memang siapkan lahan juga kalau untuk di dalam Kabupaten Lebak, salah satunya di Cihara. Kan Lebak tuh luas kan, iya. Luas sampai Pelabuhan Ratu kan gitu. Jadi kalau nggak bisa dalam jangkauan yang sama kan gitu. Itu beratnya itu Lebak tuh, dan daerah bencana gitu ya. Karena supermarket bencana ada di Lebak, semua jenis bencana ada di Lebak terkecuali yang pabrik kimia dan Gunung Merapi aja semua ada. Semua ada di sana. Kaji terakhir mungkin nih, perolehan pileg kemarin Demokrat cukup signifikan, luar biasa. Mungkin ada yang Kaji sampaikan ke masyarakat yang telah memiliki Demokrat di pileg kemarin dan pilpres, silakan. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan juga pimpinan Partai Demokrat atas kepercayaan masyarakat mengawal pelaksanaan pilpres. Alhamdulillah, tentu di Banten juga kita memperoleh suara yang signifikan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memilih dan mempercayakan pilihannya kepada Partai Demokrat. Alhamdulillah, di tingkat Provinsi Banten Partai Demokrat meningkat kursinya dari 9 menjadi 11 kursi. Semoga kontribusi kami juga bisa lebih besar lagi kepada masyarakat, dan saya mohon doa dan dukungannya dari masyarakat. Semoga anggota DPRD Kabupaten Lebak dan juga Provinsi Banten, Lebak, Pandeglang, semua 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten ini bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan masyarakat yang sudah menaruh pilihannya kepada Partai Demokrat. Mari kita terus bersatu untuk Provinsi Banten, karena dari kita untuk kita, maka mari kita lakukan peran kita untuk pembangunan yang lebih baik di daerah yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih Teh Haji atas perbincangannya pada hari ini, dan mudah-mudahan Teh Haji sehat selalu. Amin, sami-sami. Hatur nuhun Tangerang Pos sudah diundang tetap ke sini. Selalu cempreng ya. Iya, ini nggak bisa berubah ini suara nih. Tetap semangat, dan kayaknya kangen kita ngedenger suara-suara Teh Haji ini kalau lagi. Terima kasih seluruh pemirsa yang sudah menonton pada hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam program lebih dekat dengan tokoh yang lain. Terima kasih. Saya Kang Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.